Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita bertemu di subtema 2 pada pembelajaran 2, yaitu kita bertemu pada subtema peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, Ananda semua, untuk tujuan pembelajaran yang pertama kita mengetahui yaitu notasi pada lagu Hari Merdeka. Yang kedua kita mengetahui mengenai tentang pola lantai pada tari daerah. Dan yang selanjutnya kita mengetahui peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi. Baik, Ananda semua, silakan untuk dibuka halaman 71. Baik, Ananda semua, puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Nah, apa saja peristiwa dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Mari kita belajar bersama, yaitu mengenai pada pembelajaran hari ini. Nah, Ananda semua silakan amati mengenai lagu dan not teks tentang Hari Merdeka. Nah, kita akan menyimak video dengan lagu Hari Merdeka. Baik, Ananda selanjutnya kita buka halaman 72. Nah, kemerdekaan juga menurut bahasa itu adalah kita mengembangkan hobi. Nah, jadi merdeka itu bebas mengembangkan hobi. Nah, jika diantara kamu memiliki hobi menari, nah berarti kamu memiliki kebebasan untuk mempelajarinya. Nah, ini ada beberapa tari daerah dengan cara penyajiannya yang berbeda. Nah, ini ada model-modelnya ya. Jadi tari itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, dan yang ketiga adalah tari kelompok. Nah, ini Anda semua silakan cari dari berbagai informasi mana yang termasuk dengan tari tunggal dan tari daerah. Ini kita kasih 3 contoh ya. Misalnya Jaipong, nama tari Jaipong asal dari Jawa Barat. Nah, jenis tarian, nah ini bisa tari tunggal. Nah, Ananda semua, untuk selanjutnya kita juga setelah mempelajari mengenai tari daerah yang dibagi menjadi tari tunggal dan tari berpasangan, kita mengetahui nih bentuk lantai garis ke dalam 2 bentuk. Nah, yang pertama garis lengkung dan garis lurus. Nah, Ananda semua, ada gerakan yang membentuk lingkaran segi 4 garis lurus. Nah, gerak penari tersebut membentuk sebuah pola. Nah, disebut makanya pola lantai adalah gerak penari membentuk sebuah pola adalah disebut pola lantai. Nah, penari melakukan penarian baik dengan pasangan, kelompok, dan juga dengan tunggal. Nah, ini melakukan pola lantai ataupun berpindah-pindah tempat. Nah, ini silahkan diamati. Ini kita ada gambar pola mendatar, pola maju mundur, dan pola serong. Ini pada pola lantai berbentuk lurus, jadi macam-macamnya ada 3 ya. Nah, untuk selanjutnya pola lengkung. Nah, pola lengkung dibagi 2, pola melengkung setengah melingkar dan pola melingkar. Nah, Anda semua, penyusunan pola lantai tergantung pada kreativitas ataupun koreografer ataupun pencipta tarian.
Nah, pola lantai ini menjadi bagian penting dalam tarian. Nah, ini disesuaikan dengan makna tarian. Nah, Anda semua, jadi pola lantai ini disesuaikan sebagai dengan makna dan tema dari tarian. Makanya nanti disesuaikan nih, bisa dengan pola melengkung ataupun pola garis lurus. Nah, Anda semua, setelah kebebasan tadi kita untuk mempelajari tarian, nah, setelah masa kebangkitan bangsa Indonesia hingga diproklamasikan kemerdekaan, banyak sekali peristiwa kebangsaan yang terjadi. Nah, mari Anda semua silahkan dibaca halaman 75 mengenai peristiwa sesudah proklamasi. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Wediodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh Pergerakan Nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan.
17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Baik, Anda semua, setelah kita tadi membaca teks dan mendengarkan video peristiwa sebelum proklamasi, ini silakan Anda semua diisi, yaitu dicari kosakata yang baru. Yang kedua, dicatat, yaitu mengenai gagasan pokok pada setiap paragraf. Nah, misalnya nih, untuk kata yang sulit, misalnya adalah Rangkas Dengklok. Nah, Rangkas Dengklok itu misalnya adalah nama suatu daerah. Nah, terus misalnya proklamasi. Nah, proklamasi adalah proses kemerdekaan. Nah, itu merupakan diisi halaman 77. Dan untuk selanjutnya, Anda semua, kita cari hal-hal penting yang terdapat pada setiap paragraf. Misalnya pada paragraf pertama, yaitu Jepang pada awal Maret 1942 pemerintah Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang di Indonesia. Nah, itu bisa dicatat tuh mengenai hal-hal penting, misalnya tenaga manusia dimanfaatkan untuk kepentingan perang oleh tentara Jepang melawan sekutu. Nah, itu boleh. Nah, misalnya contoh lagi di paragraf ketiga, yaitu untuk menyakini rakyat Indonesia pada tanggal 29 April, Jepang membentuk BPUPKI ataupun Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, baik Anda semua, setelah Anda semua menulis itu semua, kita akan mengetahui nih. Nah, pada pembelajaran yang kemarin kita sudah mengetahui bahwa panas diserap atau dilepaskan akan mengubah suhu yang berbeda. Nah, perbedaan ini dapat mengubah bentuk dari suatu benda. Nah, apa yang terjadi jika es dipanaskan di dalam kompor? Nah, ini silahkan perhatikan ya. Nah, jika es dipanaskan pasti akan berubah menjadi cair. Nah, ini akan terjadi perubahan pada benda. Nah, nanti silakan Anda semua untuk mencari istilah-istilah berikut. Nah, ini akan Bapak diktekan ya. Yang pertama yaitu mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal. Nah, yang satu lagi mengembun. Nah, silakan Anda semua dicari dari berbagai sumber. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.